Berarti orang sombong akan direndahkan lebih rendah daripada orang miskin. Martabat orang miskin jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia daripada martabat orang sombong. Yang pertama, penyebab jatuhnya seorang pemimpin karena kesombongan dan keangkuhan. Saudara tahu dosa pertama yang ada di planet dunia ini yaitu dosa kesombongan. Yang dilakukan oleh malaikat bernama Lucifer. Lucifer berasal dari bahasa Latin atau berasal dari dua akar kata. Lux artinya terang, fer artinya pembawa. Jadi Lucifer ada pembawa terang atau light morning star. Pembawa terang. Namun amat disayangkan. Karena dia ingin menjadi seperti Allah. Karena dia ingin disembah. Karena ingin memiliki segala-galanya. Akhirnya, karena kesombongannya, dia dilempar atau dikutuk dari malaikat mulia menjadi malaikat terkutuk. Dari malaikat tinggi hingga malaikat terendah. Dosa kedua yang dibuat yang ada di dunia ini, yaitu dosa kesombongan yang dibuat sama Adam dan Hawa. Ketika si penggoda itu berkata, waktu kau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, maka mata kamu akan terbuka menjadi seperti Allah. Begitu dia mendengar, begitu mereka mendengar sama seperti Allah, wow, pride naik. Dan akhirnya dia ambil buah itu, akibatnya dia jatuh. 1 Petrus pasal 5 bagian B, tidak ada pembelaan dari surga, tidak ada pembelaan dari Tuhan, tidak ada kasih karunia sama sekali buat mereka yang sombong. Mereka akan jadi musuh Tuhan. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Tidak ada pembelaan dari Tuhan. Waktu kamu sombong, jelas kamu akan jadi musuhnya Tuhan, oposisinya Tuhan. Dan waktu kamu rendah hati, kamu akan jadi sahabatnya Tuhan. Bahkan ditegaskan dalam Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Kata mendahului artinya menuju kepada. Kecongkakan menuju kepada kehancuran, tinggi hati menuju kepada kejatuhan. Kata mendahului artinya akibat. Kecongkakan akibatnya kejatuhan. Tinggi hati akibatnya kehancuran. Jadi gak usah saudara merasa bahwa saya jatuh karena kebodohan saya. No, Anda jatuh karena Anda sombong. Semua orang yang jatuh karena kesombongan. Mari kita lihat di sini. Contoh pertama adalah Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar baru saja menaklukkan bangsa Israel. Dan dia berkata, tidak ada raja yang lebih hebat di kolong langit ini selain daripada saya. Kemegahan dan kejayaan Babel karena saya. Saudara tahu, orang yang sombong mencuri kemuliaan. Orang yang sombong selalu mencari pujian bagi dirinya sendiri. Saudara, apa yang terjadi? Saya beritahu sama saudara, jangan pernah sekali-kali kau busung dada, suatu kali Anda akan busung lapar. Terbukti Raja Nebukadnezar ada seorang raja yang kaya raya, yang hebat, penguasa dunia atau negara adikuasa pada waktu itu, negara paling mulia pada waktu itu yaitu Babel. Dan apa yang terjadi? Raja Nebukadnezar merasa bahwa ini karena saya. Daniel pasal 4 ayat 30, bukankah itu Babel yang besar? Yang dengan kekuatan kuasaku untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Baru dia sombong. 3 ayat kemudian, pada saat itu juga genaplah firman Tuhan atas Nebukadnezar. Ia dihalau, ia disingkirkan dari tengah-tengah manusia. Berarti saudaraku, dibuang dari tengah-tengah manusia sama seperti hewan, memakan rumput seperti lembu. Setahu saya orang miskin di Indonesia, di India dan di Afrika tidak ada yang makan rumput. Berarti orang sombong akan direndahkan lebih rendah daripada orang miskin. Martabat orang miskin jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia daripada martabat orang sombong.
Sampai dia malu dan dia mengakui semua kejayaan, semua kemuliaan, semua pencapaian karena Allah yang Maha Tinggi. Barulah kerajaannya dipulihkan. Barulah ada kasih karunia. Makanya sudah kok orang rendah hati jadi sahabat Allah. Jadi kalau Anda sombong jatuh ya sudah, jangan tersombong. Anda rendah hati, maka Tuhan akan pulihkan keadaan saudara. Sama seperti Raja Nebukadnezar.